Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bersama saya Erina Ponita dalam program Cakap-Cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Saat ini saya sedang bersama narasumber kita Bapak Wahyu dari Inspektorat Jenderal. Dan saya juga didampingi oleh Bapak Taufik dan Pak Bambang. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya ini Pak? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Selamat datang di Terminal BRPS Pekanbaru, Pak. Iya, terima kasih. Nah, mohon izin nih Pak, saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Ini kan hari pertama posko angkutan lebaran nih Pak ya. Sudah monitoring kemana saja Pak? Oh ya, baik. Jadi saya Wahyu Haji dari Inspektorat Jenderal, Inspektur 4 di Inspektorat Jenderal melakukan posko pertama adalah ke Riau. Ini posko pertama adalah tanggal hari ini yang tadi pagi adalah sudah dibuka oleh Pak Menteri di ruang Mataram bersama Eselon 1 dan seluruh KL terkait dan seluruh stakeholder dan seluruh Eselon 2 juga melakukan kegiatan posko yang tersebar di berbagai wilayah. Khususnya adalah melaksanakan instruksi Menteri Perhubungan nomor 4 tahun 2024, yaitu agar dalam menghadapi angkutan lebaran ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya juga dengan selamat. Sehingga saya yang pertama adalah Rio, sehingga saya sudah ke bandara, hari ini ke terminal, dan terus besok dilanjutkan ke yang lain. Oke, berarti ini pertama kali ke Riau langsung ya Pak ya? Nah, menurut Bapak nih, bagaimana persiapan angkutan lebaran hasil monitoring yang Bapak laksanakan? Ya, baik, dari pengamatan saya, dari hasil monitoring di terminal apa ini? Bandara yang paling sekaki Bapak. Oh ya, terminal tipe A, BRPS Pekanbaru Riau cukup baik karena persiapan dari angkutan lebaran dipersiapkan dan juga dari kami sudah berbincang-bincang juga dengan penumpang, berbincang-bincang juga dengan para pengemudi dan bahkan langsung menyaksikan ram cek cukup baik untuk persiapannya yang akan menuju ke Dumai ataupun ke Medan ya Pak Taufik ya, ada juga ke Medan semua dan semoga berjalan dengan lancar dan bahkan hari ini tadi kami juga ada juga dari PT Aero ya, Aero itu yang perdana kali, hari ini pertama juga, kali ke Medan dan tadi kami sudah berbincang-bincang, semoga akan semakin tumbuh berkembang dan harapan kami Pak Taufik, Pak Kasatpel, ya Pak Bambang, semoga terminal ini semakin maju lagi. Amin. Nah, sejauh ini nih Pak, sampai pada di terminal ini monitornya biasanya kendala atau kekurangan apa saja yang Bapak jumpai di lapangan? Oh ya, dari di lapangan memang kami melihat di berbagai terminal ada beberapa terminal yang dari sisi bus atau armada yang datang masih kurang, dan juga armada bus ya Pak? Armada bus ini juga terkendala dari berbagai faktor, dan kalau kami melihat di sini cukup bagus karena melihat bus-bus baik yang antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi juga ya, gitu. Jadi cukup bagus dan terminal cukup banyak juga sehingga mohon untuk dilayani dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat merasa terlayani dan kenyamanan untuk di terminal ini dan menuju ke daerah atau lokasi tempat tujuan. Baik. Nah, menurut Bapak bagaimana prediksi Bapak dalam angkutan lebaran tahun ini nih Pak? Dalam angkutan lebaran ini memang ada kenaikan penumpang ini baik di darat, laut, udara, semuanya adalah ada kenaikan penumpang. Dan masing-masing ini untuk khususnya di darat juga ada penambahan armada ya. Tadi kami melihat juga ada dari bus wisata yang ditambahkan dari salah satu PO juga. Jadi ada penambahan sehingga itu juga untuk menampung para masyarakat yang akan menggunakan fasilitas terminal ini baik sesuai dengan tujuan yang ada, baik ada yang ke arah Medan maupun ke arah yang lain. Berarti meningkat semuanya Pak ya? Meningkat darat, laut. Dan tidak lupa harus satu,
berpegang pada keselamatan. Sehingga ram cek tolong harus tetap jalan Setiap hari itu. setiap hari. Mungkin izin Bapak, Ya, karena saya Ya. mau nanya juga nih Bapak, izin. Iya, boleh. Karena namanya cakap-cakap, Iya, kan, oh, Pak. iya, iya. Cakap-cakap kan Iya. bicara Bapak. ya, ya. Nah, artinya setelah Bapak berapa jam di sini Pak, bagaimana suasana di sini Pak? Cuaca Iya. gimana? Dengan Iya. kondisi gini panas apa gimana, gerah atau gimana Iya, Pak? iya. Gerah mungkin ya Ya, Pak. ya. Baik, jadi memang di sini di apa namanya Rio, kan baru. Terminal Rio suasana cukup enak, sejuk, cuma sedikit panas. Iya. Padahal mendung ya Pak. Ya. Iya, Dan mungkin Pak Taufik mungkin nanti perlu revitalisasi Iya. di penumpangnya untuk di apa ada tempat-tempat tertentu mana yang menggunakan pendingin. Oh, Karena tadi saya masuk ke di terminal di sini disediakan juga klinik dan Iya. itu ada pendingin. iya. Terasa di situ beda Beda. cuaca. Semoga. Tapi Jauh. dari secara keseluruhan cukup baik. Jadi Alhamdulillah. penataan dari mobil-mobil pribadi yang pengantar, parkiran penjemput dan juga pengantar dan juga para penumpang. Tapi ini perlu ditata kembali untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Yang baik dari Pak Taufik, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, ada tambahan? Ya, Ya. Bapak. Mungkin ada pesan-pesan Pak bagi teman-teman dari Satpol Terminal BRPS ini Bapak dan ke Pak Wasatpolnya terkait dengan penyelenggaraan, karena ini diprediksikan memang ada cuaca juga akan ekstrim Bapak. Iya. Ya. Ada seperti itu, dan untuk keselamatannya seperti apa, untuk pesan-pesan Ya, ke ya. personil Ya. Bapak. Baik, terima kasih Pak Taufik dari BPTD Rio ya. Dan untuk Pak Kasatpol dan rekan-rekan semuanya di Terminal Rio ini, itulah apa yang disampaikan Pak Taufik, bahwa ini sekarang kan cuaca Ya. ekstrim ya, itu ada di mana-mana, ekstrim, sehingga cukup harus diperhatikan dan juga untuk berkoordinasi dengan BMKG setempat, Siap. yaitu ada yang di Rio terkait dengan prediksi cuaca, sehingga faktor keselamatan ini adalah sangatlah penting, sehingga armada atau bus-bus yang akan berangkat itu betul-betul dicek dari sisi ramcek itu perlu Iya, dilakukan, karena semuanya harus disiapkan agar penumpang ini walaupun dengan cuaca yang memang itu memungkinkan untuk bisa berangkat, dia bisa berangkat dan di jalan aman, selamat sampai tujuan. Tapi apabila ada peringatan dari BMKG adanya cuaca yang ekstrim dan sebagainya, supaya menunda keberangkatan untuk diikuti, karena itu harus diikuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kalau cuaca di BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, Baik, ada tambahan ya Pak? Ya. Sudah. ya, cukup. Artinya Mbak Irina, kita sebagai yang pelayan di sini, apa yang disampaikan Pak Wahyu ya harus kita laksanakan. Iya, Apa yang betul. disampaikan Pak Menteri ya Pak. Iya. Iya. Artinya keselamatan adalah prioritas utama. Gitu. Ya. Oke. Mungkin juga ini pesan-pesan dari Pak Menteri, kemudian dari Pak Dirjen Darat, dan teman-teman dari Pak Irjen, dari pimpinan-pimpinan di pusat semuanya, untuk melihat keadaan di Terminal Rio ini cukup baik, cukup bagus. Perlu peningkatan, tinggal nanti setelah Lebaran. Yang penting adalah di masa Lebaran ini semua pelayanan bisa masyarakat terlayani. Dan tidak lupa, terima kasih Mbak Irina. Ya, terima kasih kembali Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Sehat-sehat Ya. selalu. Amin. Dan sekian cakap-cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau sore hari ini. Semoga angkutan lebaran tahun 2024 berjalan aman, lancar, dan mudik ceria, penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya.